Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan saat ini kami dari kelompok 5 masih bisa menyampaikan materi makalah kami dari mata kuliah kebijakan publik. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik Bapak Dani Amran SHMH. Di sini kami beranggotakan Ahyu Rahmadiza, Fajar Asisam, Hidayatullah, M. Alif Ibrahim, Rahmat Nurholis Dinata, Wanda Hamidah, Yuya Zatalin, dan Wirdan Misbahul Umah. Baik, materi kali ini yang berjudul Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik, mata kuliah Kebijakan Publik. Baik, memasuki materi yang pertama tentang bentuk dan model partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Partisipasi sudah sangat sering dan lama dikenal dalam berbagai literatur keilmuan. Namun sebagai konsep dan praktek operasional, ia baru mulai dibicarakan sejak tahun 1970-an, yaitu ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktek partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa bentuk atau jenis partisipasi, terutama bila dikaitkan dengan praktis pembangunan masyarakat yang demokratis, antara lain yaitu partisipasi politik. Nah, partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi tahun 1998. Nah, untuk bentuk partisipasi politik merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah. Sistem politik menjadi 4 tipe. Baik, sistem politik itu menjadi 4 tipe. Yang pertama, partisipasi aktif. Yang kedua, partisipasi pasif. Yang ketiga, partisipasi militan radikal. Yang keempat, partisipasi pasif. Nah, itu beberapa bentuknya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang model kebijakan publik. Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti halnya masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah. Model analisis kebijakan publik dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah model kelembagaan. Dari sudut pandang model kelembagaan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok, pada umumnya terkonsentrasi dan tertuju pada lembaga-lembaga pemerintah. Model ini dipakai untuk menjelaskan kondisi aktual dan potensial dari lembaga-lembaga pemerintah dan menganalisis kenapa suatu persoalan yang sama kadangkala harus diorganisasikan dan diatur oleh beberapa lembaga. Dan yang kedua adalah model kelompok. Model ini berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah pusat perhatian dari politik. Dalam model ini, perilaku individu akan mempunyai makna politik kalau mereka bertindak sebagai bagian atas nama kepentingan kelompok. Dari sudut pandang model ini, sistem politik mempunyai tugas untuk mengelola konflik yang timbul dalam perjuangan antar kelompok tersebut dengan cara menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok, mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepentingan, memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk kebijakan publik, dan memaksakan kompromi tersebut. Dalam model ini, kebijakan publik pada dasarnya mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok pada suatu waktu tertentu, dan kebijakan publik mencerminkan keseimbangan setelah pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu berhasil mengarahkan kebijakan publik ke arah yang menguntungkan mereka. Besar kecilnya pengaruh kelompok tersebut ditentukan oleh jumlah, kekayaan, kekuatan organisasi, dan kepemimpinan, akses terhadap pembuat keputusan dan kohesi dalam kelompok. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya tentang model rasional dan model inkremental.
model rasional. Dalam model ini, konsep rasionalitas sama dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa suatu kebijaksanaan yang sangat efisiens, di mana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif yang lainnya. Dalam setiap organisasi, tentu terdapat sejumlah cara untuk pencapaian tujuan, dan pada saat dihadapkan dengan kebutuhan untuk membuat suatu pilihan di antara berbagai alternatif, maka pembuat keputusan yang rasional harus memilih alternatif yang dirasanya paling tepat guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dalam model ini, para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan rasional harus yang pertama mengetahui semua nilai-nilai utama yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia. Yang ketiga, mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan. Yang keempat, memperhitungkan rasio antara tujuan dan nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap alternatif kebijakan. Selanjutnya, model inkremental. Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Pendekatan ini diambil ketika pengambilan kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Itu materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Saudara Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi dari kelompok 5 model sistem. Manfaat utama dari model sistem ini ialah kemampuannya untuk mengkonseptualisasikan secara sederhana gejala-gejala politik yang dalam kenyataannya sebenarnya kerap jauh dari kompleks. Model sistem menurut Paine adalah Naumes menggambarkan model pembuatan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para pembuat kebijakan. Dalam suatu proses yang dinamis, model ini mengonsumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terjadi interaksi yang terbuka dan dinamis antara pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan, input dan output. 6. Model elit. Model elit adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit. Kebijakan publik dilihat dari sudut teori elit selalu dianggap sebagai the result of preference and values and governing elite, cerminan dari preferensi, kehendak dan nilai-nilai yang dianut oleh elit berkuasa. Kelompok elit yang bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan digambarkan dalam model ini sebagai mampu bertindak dan berbuat dalam suatu lingkungan yang ditandai dalam sikap massa yang apatis, keracunan informasi sehingga massa menjadi pasif. Kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, massa menjadi pasif. Yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Kelompok elit yang mempunyai kekuasaan dan nilai-nilai elit berbeda dengan massa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian B adalah metode partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ambil bagian.
dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ke B. Salah satu persyaratan agar ada ketertiban sosial dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan melibatkan peran serta kekuatan politik masyarakat adalah terjadi penguatan masyarakat warga atau civil society. Dalam pengertian luas, munculnya masyarakat warga ini ditandai dengan civility, yaitu ketertiban sosial yang terjadi bukan karena paksaan dari the power holder, tetapi karena kebutuhan masyarakat luas. Penguatan masyarakat warga merupakan faktor yang mutlak dalam proses pengambilan kebijakan publik yang melibatkan segenap lapisan sosial. Ada dua pola yang dapat dilakukan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat untuk pembuatan kebijakan publik di era demokratisasi seperti yang sedang bergulir di tanah air akhir-akhir ini, yaitu partisipasi tidak langsung seperti partisipasi melalui media massa, cetak, dan elektronik, dan partisipasi langsung dengan menggunakan struktur-struktur mediasi. Meskipun harus diakui bahwa pola-pola partisipasi ini masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Di sisi lain, partisipasi dapat pula dibedakan menjadi partisipasi manipulasi dan partisipasi konsulatif. Partisipasi dikatakan bersifat manipulatif karena pemerintah memberikan informasi yang keliru kepada publik. Namun Suherman menyatakan bahwa para praktisi umum yang menerima konsep bahwa manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Partisipasi bersifat konsulatif adalah partisipasi di mana pemerintah meminta saran dan kritik pada sebelum keputusan ditetapkan. Sayangnya, konsultasi ini seringkali hanya bersifat formalitas atau untuk diperalat melegitimasi belaka. Karena pada kenyataannya, saran dan kritik masyarakat tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baik, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu partisipasi murni. Dalam model ini, keterlibatan rakyat dalam suatu negara demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil yang telah dipilih melalui pemilihan umum, yang duduk di lembaga perwakilan. Yang kedua, Basic Model of Public Participation. Model ini agak lebih luas dibandingkan dengan model yang pertama, di mana keterlibatan masyarakat tidak hanya pada saat mereka memilih wakilnya pada saat pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontak dengan lembaga perwakilan. Yang ketiga, Random Model of Public Participation. Pada model ini, publik selain ikut dalam pemilihan umum juga melakukan interaksi dengan lembaga perwakilan, tetapi interaksi tersebut lebih dilakukan secara berkelompok, di mana pelaku-pelaku partisipasi publik telah mempengaruhi pada kelompok-kelompok yang berkepentingan dan organisasi-organisasi yang terorganisir. Yang keempat, model The Possible Downfall South Africa, di mana model ini merupakan gabungan dari 3 model yang sebelumnya, di mana keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, kontak dengan lembaga perwakilan, maupun melalui organisasi atau kelompok dalam masyarakat dijadikan wahana untuk berpartisipasi. Konsep partisipasi yang dibentuk dalam gabungan adalah keterlibatan dari berbagai kekuatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pihak dalam membentuk undang-undang, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undang selain melalui penelitian dan penyusunan naskah akademik juga harus dilakukan dalam penyusunan rancangan perundang-undangan untuk memastikan perumusan yang baik dan memenuhi keinginan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.